Islam ada banyak. Dulu opung banyak itu. Islam. Bahkan ada opung dulu. Agak ke sana. Agak ke sana. Sedikit aja. Mundur. Biar merah sama merah PDI. Ya. Ya kan? Ya. Ada mantap. Oke. Murid-muridku, sekarang kita memuliakan Tuhan dulu ya. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, dan pelajaran ini masing-masing harus punya Alkitab. Harus pegang walaupun itu di HP, di IP, Esther ada. Karena kita mau back to the Bible. Segala yang nanti opung ajarkan itu kembali harus ada dasar di dalam Alkitab gitu. Misalkan kitab Roma ada kok omong di sini. Kamu download nggak Alkitab? Oh tapi kalau opung di situ. Ini tuh kalau lihat aja ini kitab terakhir. Oh Wahyu ya. Itu kamu nggak tahu ya? Belum tahu. Tanya aja yang kayak gitu kamu tanya opung. Kalau aku ngerasanya ada dikasih peran penting sama Tuhan yang nggak tahu itu egoku atau ya nanti opung jelaskan, tapi setelah kita tahu arahnya dulu ya. Kamu tadi kan tanya kalau aku nanti mati aku kemana gitu. Tadi ada hubungannya. Karena kan ada ego yang nggak bisa aku bilang. Kalau misalnya kita punya perasaan, tapi kalau kita ngomongin nggak enak berarti itu manipulasi ya. Iya. Apa kita di sana ya? Kita merasa punya sesuatu, tapi kalau diomongin ke orang lain itu manipulasi atau kayak opung bilang tadi bisa introvert dia nggak enak ngomongin atau bisa dua-duanya. Jadi kita harus tahu yang mana yang introvert, mana yang manipulasi. Misalnya kita punya feeling satu nih, karena tentang rohani kita merasa buat kita tuh apa ke orang gitu lah, apa punya nasi bagus atau apa misalnya gitu nih, karena ngomongin. Nah tapi kan kalau diomongin kan cuma di pikiran, kalau ditanya sama orang ini lu merasa perasaan apa nih emangnya? Ya, aku ngerasain kalau diomongin itu nggak enak kayak tadi aku ngomong itu selalu itu berarti yang kita rasakan itu manipulasi dari yang jahat atau itu karena introvert juga bisa atau memang dua-duanya, jadi kita harus bisa pilih yang mana. Gini aja sayang, itu nanti kita lanjutkan ya, karena itu ada hal-hal yang paling mendasar ya, tapi sekarang kita belajar dasarnya dulu ya, tentang keselamatan kita dulu ya. Ivan, kamu kan sudah banyak tadi cerita dan opung sudah sadap itu semua. Tinggal nanti opung, tugas opung itu tinggal perang aja nanti, perang dalam alam roh, mendoakan Stephen supaya Stephen itu dituntun yang Stephen tadi panggil dalam hati Roh Kudus ya. Kita mulai sekarang, ini rumah harus penuh kuasa Roh Kudus ya. Jadi kita nyanyi kasih dari surga ya, bisa. Tadi kan aku megang hatiku di sini kan. Hati di mana di sini? Tidak. Hati di mana? Ini jantung. Hati ini kan. Orang sakit jantung itu liver itu, tapi kita kan lang di sini. Kalau lang di sini, lang. Kan di sini. Hati. Kehidupan di mana? Hati di mana? Ini jantung itu sebelah kiri. Kan hati, paru-paru kan ini. Iya. Jantung. Ya, ini jantung. Kehidupan manusia kan dari jantung. Kalau jantungnya berhenti memompa, Kira aku di sini hati. itu hati liver itu liver. Beda. Hah? Ya, hati bawah kanan. Itulah. Hati bawah kanan. Bawah kanan ya. Ngerti liver itu. Makanya orang kan sakit liver ya. Tapi kalau yang dimaksud Tuhan, hati, heart itu jantung. Kehidupan manusia itu di jantung. Ini loh jantung. Ya. Nggak mungkin in my lung, in my heart gitu. Tapi ini yang ditunjuk. Karena yang memompa darah itu jantung. Itu sayangku ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti opung dari sini karena kan di situ kitabnya opung. Tapi nggak apa-apa ya. Kita nyanyi dulu. Enggak, itu penting buat ini. Nyanyi dulu. Ini buat kami. Kasih dari surga memenuhi rumah ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir
mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih oleh pertolongan dan proteksi Roh Kudus beserta malaikat-malaikat kudus Tuhan, kami boleh diizinkan Tuhan untuk curhat, curcol, ataupun konseling, ataupun diskusi apapun namanya itu adalah untuk membentuk kembali rohani kami yang sudah diplesetkan oleh kuasa-kuasa yang sangat membenci Tuhan Yesus. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah berbicara melalui hamba-Mu, sehingga boleh kami pribadi, lepas pribadi, Bapak Stephen, Mama Stephen, juga Esther, juga hamba-Mu sendiri, kami boleh mendengarkan oleh mulut, lidah, bibir hamba-Mu yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini kami hendak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan ini yang terpenting bagi keselamatan roh kami. Tuhan, tawan roh kami, dan kuasa apapun yang mengganggu kami dari lantai dasar sampai lantai yang paling atas dari lingkungan ini, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, bolehlah sekarang saat ini tempat di mana kami berkumpul ini menjadi tempat Roh Kudus mengajar kami. Terima kasih Bapa, jamah kami satu persatu. Biarkanlah Roh-Mu diam, tenang di dalam hati kami dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya ya. Sekarang hati Stephen juga kayak seneng gitu. Jujur sih belum selesai sepenuhnya, tapi Belum selesai, memang nggak boleh selesai kayak semua lah. bimbingan Tuhan bisa selesai. Tapi paling tidak kan sudah ada. Nanti Opung datang lagi ya, Mam? Iya, Opung kan nggak seharian di nginep di sini kan, nggak nanti datang lagi ya. Opung Doli ada di rumah. Jadi nggak di kirim mana kan? Enggak. Enggak. Dan Opung Doli sudah, yang penting tuh Opung Doli sudah kasih izin. Ya. Nah sekarang yang Opung mau sampaikan, karena Alkitab Opung di situ, Opung pakai ini ya. Sebenarnya ada di lagi. sini. Nanti sayang, kita sekarang yang paling penting adalah keselamatan roh kita, ya kan? Roh kita sekarang kita berinteraksi aja, ya. Dan ini yang ditanyakan Stephen sejak Opung duduk tadi. Kamu udah, kalau seandainya Stephen itu begini-begini gitu ya. Sama, soalnya kan ada yang di Vegas, nanti kalau setelah perjanjian lama nanti yang ini pindah ke sini terus mana-mana. Ada gitu kan yang masuk baca. Ada. Yang Yang toko itu firman perjanjian. Tuhan, makanya nanti harus bukanya dari sini. Opung sabar kok ya. Sekarang begini loh. Tugas Opung sekarang mendiagnosa. Katakan sekarang Opung itu dokter rohani ya. Sekarang mendiagnosa kalian, ya. Mungkin mama bapak sudah pernah dengar, tapi kalau yang sudah pernah dengar, angkat tangan, nggak usah ngomong. Tapi dua ini belum, ya. Aku pernah. Oh pernah ya? Oh puji Tuhan, berarti kau diem. Berarti Stephen yang belum, karena belum pernah ketemu Opung. Ini mengenai hidup kekal atau surga, gitu loh ya.
Jadi diagnosa dari seorang, katakan dokter nih, dokter rohani ya, diagnosanya itu begini, Pak. Akhir-akhir ini banyak kita dengar ya, dikit-dikit mati, dikit-dikit tabrakan, terus mati, Vanessa Angel sama suaminya mati, dan sebagainya. Nah, tentang kematian itu sendiri, kalian sepakat atau tidak bahwa setiap manusia itu pasti mati? Pasti. Setuju ya? Setuju. Oke, kita sepakat dulu. Dan kalian sepakat atau tidak, pinjem ya, bahwa firman yang ada di dalam Alkitab ini adalah firman atau seruan dari Tuhan itu sendiri. Kita sepakat dulu. Ya, sepakat. Sepakat, sepaham, amin kan? Nah, karena apa yang mau Opung sampaikan itu back to the Bible, kembali ke sini, segala apa yang akan kusampaikan ada dasar Alkitabnya. Makanya kalian nanti harus buka. Jangan ngantuk. Enggak, aku mikir sesuatu Jangan, tolak aja. Jangan ya, dimulai. tentang yang Al-Quran gitu. Ya nantilah sayang. Ya sekarang begini. Iban tadi kan mengatakan kalau misalkan seandainya aku mati gitu, aku meninggal dunia, Opung gitu kan. Sekarang Opung tanya, karena kita sudah sepakat bahwa kita semua pasti mati. Pertanyaannya, seandainya kita mati atau meninggal dunia, mungkin saat ini ya, entah ada apa, mungkin ini Anda ya. Kalian yakin nggak pasti masuk surga? Kalau saya yakin. Ya, yakin. Yakin. Nanti gini juga aku masih ada yang mau kulik dari Entar mana dulu sih? sayang, kau yakin nggak kalau mati pasti masuk surga? Aku maunya sih yang yakin sih, karena agama lain ada yang menyatakan 50-50, aku ngambil yang yakin aja deh sekarang, yakin pasti. Emang segampang itu masuk surga? Iya. Hmm? Emang segampang itu, hanya yakin aja bisa masuk surga? Ya harus yakin dengan mulut dan dengan hati. Kalau dengan Oke, hati berarti bisa diterima. harus Not ya, not di sini sudah di not. Yakin, kalian yakin semua, oke? Nah sekarang, seandainya kalian itu sudah mati badannya dan rohnya itu pasti kembali kepada Tuhan dong, kepada Allah. Nah ketika roh kita itu di hadapan Allah Bapa, kemudian Allah tadi nanya, misalkan Stephen, apa alasanmu sehingga aku Tuhan ya, aku mengizinkan engkau masuk surgaku? Bisa nggak jawab Stephen? Sorry, sudah mulai kering. karena aku juga Ketika Allah, udah mulai. loh jangan, oh iya mulai haus kan. Kamu bisa nggak jawab alasanmu apa Stephen? Misalkan Tuhan yang nanya, alasanmu apa sehingga akunya itu Allah mengizinkan engkau masuk surgaku? Karena aku udah percaya kalau aku menjelma jadi manusia, Allah menjelma Allah kamu manggil apa sih Allah Tuhan? Ya, sudah Allah boleh, Bapak Tuhan sudah boleh, menjelma gitu kan. menjadi manusia dan sudah menyelamatkan darah dosa semua manusia lewat pengorbanan darah yang Bapak telah lakukan. Siapa pengorbanannya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Oh, berarti intinya ke Tuhan. Gitu ya, Tuhan Dan Yesus aku ya. sudah percaya dengan mulut dan dengan hati, otomatis kalau dengan hati aku sudah melakukan yang dengan hati itu. Memang semudah itu ya masuk surga. Kan gitu pertanyaannya. Ya memang Opung memang bukan suatu kebetulan ya untuk bisa datang ke sini ya, Bang ya. Memang semua sudah Tuhan planning. Hari ini Opung harus full di sini ya untuk menyampaikan berita. Ini kan berita baik. Opung datang menyampaikan berita baik ya, bahwasanya masuk surga atau hidup kekal itu suatu anugerah. Kita baca sekarang dasar firman-Nya itu dibuka dong saya. Dasar firman-Nya coba kita buka di dalam Roma 6 ayat 23b. Ayo supaya iblis tidak curi ya. Roma 6 ayat 23b. Sudah? Ya. Ya coba dibaca. Sebab Tetapi karena tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, jadi karunia Allah atau karunia Tuhan adalah hidup
Kekal, hidup kekal itu sama dengan surga. Bahwa surga itu adalah anugerah atau karunia Allah, ya. Terus kemudian hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Yuk dasar firmannya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Nah ini ya dasar-dasar firmannya nggak boleh diabaikan. Sudah. Padaku yang paling hina. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Jadi hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Jadi hidup kekal itu anugerah Allah, ya. Aku, Ya, ini tadi yang itu tahu, yang aku di kamar itu baca. Terus mau bilang pintar banget kamu deh. Itu ayat nggak? Iya. Mungkin itu Tadi apa? siang, tadi siang tuh. Itunya? Iya, di Oh kamar. iya tadi aku bilang pintar banget, kamu nah. Iya, aku lagi baca itu kan di TikTok ada ayat. Aku baca sama persis ayat. oh persis ya. Itu bukan suatu kebetulan ya. Jadi begini, hidup kekal atau anugerah dari Allah atau kita sebut Tuhan. Kalau Tuhan hurufnya gede semua. T gede, U gede, H gede, A gede, M gede. Itu artinya Yahweh. Ya, Yahweh. Kalau orang HKBP kenal banget itu Yahweh ya, mulai jadi Nabulon. Kalau itu kan ini ya. Jadi Yahweh itu ditulisnya bukan T gede terus huruf kecil, tidak. Tapi semuanya serba gede. Jadi hidup kekal atau anugerah itu diberikan Tuhan seperti sekarang sih Christmas harusnya ada ini cross kado, tapi belum ya. Jadi seperti begini Pan, hadiah. Apa ya hadiahnya? Hadiah gini, aku mau simulasi sama Ipan aja. Ipan katakanlah ini kado dari Opung ya. Anugerah dari Tuhan seperti kita mendapat hadiah. Kalau Opung kasih ini ke Ipan, terima kan? Ipan bayar nggak sama Opung? Nggak kan? Jadi artinya gratis. Kalau gratis berarti tidak bayar. Cuma-cuma, itulah surga sayang. Jadi surga atau hidup kekal itu gratis, cuma-cuma, tidak usah membayar. Tetapi sekalipun itu gratis, cuma-cuma nggak usah bayar, tidak semua orang, ya perhatikan kalimatnya, tidak semua orang bisa masuk surga. Ya, tidak semua orang. Apa yang menghalangi? Bisa nggak jawab? Apa yang menghalangi orang masuk surga padahal jelas-jelas sudah dikasih Tuhan secara gratis? Gak usah bayar, gak usah dengan usahamu, gak usah pekerjaanmu. Tapi tidak semua orang, tidak ada orang yang bisa masuk surga. Tidak Ada ada yang orang, menghalangi? tidak ada orang atau beberapa Semua orang Semua orang tidak bisa bisa. masuk surga, tidak bisa masuk surga, walaupun itu sudah diberikan gratis. Gratis loh. Ada yang menghalangi, apa namanya? Dosa. DOSA, dosa. Sekarang apa sih dosa itu sebetulnya? Itu pertanyaannya. Apa dosa itu? Karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Kalau kalian ingat 10 perintah Allah, salah satu pelanggar itu adalah dosa. Ingat nggak hukum kelima? amatilah orang kamu sekarang itu. Kalau melanggar, dosa nggak? Dosa. Itu melanggar perintah atau firman Tuhan. Itu dosa. Itu 10 perintah Allah. Oke? Coba baca Roma 3 ayat 23. Nah, ini yang penting dasar-dasarnya dulu ya, kita harus tahu. Roma 3. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke. Sekarang Opung mau kasih ilustrasi. Dosa itu seperti kita minum obat sehari
3 kali. 3 kali aja, ya. Ini opung lihat Stephen ini anak yang baik, ya. Anak yang sebaik Stephen, misalkan Stephen hanya mikir yang negatif, misalkan kamu kan sering pukulasin aja, bunuh kau atau apa gitu. Sorry, ini intonasi harus begitu, guru ya. Guru itu begitu, bunuh aja, karena dia udah nyakitin hatiku. Tapi itu hanya di pikiran, hanya ini tidak benar-benar dilakukan. Itu hanya di pikiran. Dosa enggak? Dosa. Karena apa? Sifatnya negatif, jahat. Ya, pikiran ingin membunuh itu kan jahat. Dosa. Itu dosa. Itu satu, pel yang pertama. Pel yang kedua, kalian punya teman. Kalian tahu dia nggak bisa makan. Kalian tahu sekarang pandemi, mereka nggak punya beras. Mereka datang atau mereka WA minta tolong untuk beli beras supaya keluarganya bisa makan. Kalian bisa nolong, tapi kalian tidak mau melakukan hal yang baik, tapi kalian tidak mau melakukan. Dosa atau tidak? Dosa. Dosa. Ada 2 ya. Tadi yang guru tadi yang intonasi guru. Guru, teacher. Maksudnya I am apa? a Iya, teacher. maksudnya apa? Ya, teacher itu kalau ngomong harus artikulasinya jelas, penekanannya harus jelas sehingga Mas, orang paham. Karena sekarang opung lagi ngajarin kita. Ya, Oh ya. ya, I'm a teacher, Berarti teacher aja. trainer, gitu. Oke. Berarti aja. Dosa yang ketiga, kalian punya waktu untuk bersekutu, untuk beribadah, kalian punya waktu untuk memuji Tuhan, untuk berdoa. Tapi kalian asik dengan gadget kalian, asik dengan game kalian, asik dengan bisnis kalian, sehingga tidak memuliakan Tuhan. Ya kalau saat pandemi memang harus online ya kita ikutin online, tapi kalian nggak mau misalkan, tapi kalian kan orang-orang yang taat sama Tuhan. Ini misalkan, ini kan kita mau ilustrasi 3 dosa sehari. Itu dosa kan? Dosa nggak mau memuliakan Tuhan. Sudah 3 kan? Ini orang baik nih. Stephen ini di hadapan opung baik banget. Sekarang kita berhitung aja kan. Jadi 1 hari tadi 3 kali dosa ya. 1 bulan berapa hari? Katakan 30. 30 kali 3 berapa kan? 90. 1 tahun 1 tahun berarti 12 kali 90 berapa? 1000 sekian. 1000 sekian ya. Oke, katakanlah murah-murahan kita kasih 1000. 1080. Iya sayang, 80-nya bonus saja. 1000. Dalam 1 tahun orang sebaik Eben berbuat dosa 1000. Layak nggak masuk surga? Logikanya enggak. Ya nggak usah logika, memang nggak layak lah ya. 1000 dosa. Nah kita akan lihat nih dasar firmannya ya. Jadi manusia itu pada umumnya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri karena tuntutan Allah itu sempurna. Matius 5 ayat 48. Jadi supaya kalian tahu dasar firmannya juga. Matius 5 ayat 48. Kalau sudah ketemu dibaca 3, 2, 1. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekarang kalian mengerti nggak? Kata sempurna ini tadi apa kan? Kamu tadi katakan ini tadi perfect. Ya, jadi Bapa atau Tuhan menghendaki kita itu perfect, sempurna. Ya, sempurna, tidak ada dosa. Jadi seperti begini, misalkan ini hujan deras, ya, lagi hujan deras, nggak bisa kita kemana-mana. Misalkan mama hanya punya itu 10 butir telur tuh di kulkasnya, gitu kan. Tapi karena pingin menjamu opung, ya lah daripada lapar nanti mertuaku ini, bikinlah itu. Entah bisa apa lah dari 10 telur itu kan, ada tepung sedikit, dipecahin lah mama satu persatu, bagus semua kan. Wah, telur ke-9 bagus semua. Terus kalau sudah 9 bagus semua, telur ke-10 tadi image kita apa? Pasti bagus kan? Ya. Mama tetap pecahin, ternyata itu yang paling busuk. Itulah yang paling busuk, yang nggak jadi anak ayam. Tapi tetap mama aduk karena nggak ada lagi. Dia pikir nggak apa-apa, cuma 1 ini kok, yang 9 toh bagus. Dia paksa,
dibikinlah entah dadar gulung, entah martabak, entah apa. Ya, 9 yang bagus karena tadi sudah terkontaminasi, yang satu yang sangat busuk tadi. Kira-kira layak nggak ini dimakan opung? Enggak. Pinter kalian ya ternyata ya. Jadi artian dari perfect atau sempurna, tadi 9 bagus, terus ditambah 1 busuk, ternyata tidak sempurna kan? Apalagi kalau misalkan ini 9 bagus, 1 busuk, ini terkontaminasi. Jadi yang 1 ini mencemari yang 9. Begitu juga kalau ditanya, Stephen pengen hidup berapa tahun misalkan? 1 tahun aja tadi berapa dosa? 1000 ya? 1000. Kalau misalkan dikasih usia 75 mau nggak? Mau. Misalkan ya. Jadi semakin besar ini makin besar dosanya. Jadi kalau 75 tahun ini ilustrasi saya. Iya. Kalau 75 kali 1000 berapa? 75.000. 75.000 dosa. Ya. Nah, kalau 75.000 dosa, layak nggak kita masuk surga? Nah? Nggak layak kan? 75.000 seumur hidupmu berbuat dosa, masa iya masuk surga? Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Yang sempurna itu 10 ya 10 harus baik. Kalau dibalik sekarang, oke Ivan, yang 75.000 adalah kebaikanmu, ya. Tapi yang 1, berbuat dosa, nggak layak masuk surga. Karena yang 1 mencemari yang 75.000 tidak layak. Nah, kalau tidak layak terus gimana Bu? Nggak ada dong masuk surga. Ada cara Allah, ada cara Tuhan. Ini yang pengen dia tahu gitu ya. Bagaimana supaya bisa perfect, bisa sempurna. Jadi kita mau lihat cara Allah atau cara Tuhan. Kita simulasi lagi, interaksi ya. Kalau menurut kalian sifat Tuhan atau sifat Allah itu bagaimana? Ini ada sifat lawyer juga ya. Harus yang ada unsur kasih dan unsur adil. Tuhan itu punya sifat mengasihi nggak? Pasti. Pasti. Tapi ada adilnya nggak? Ada. Ya. Jadi seperti inilah kalau ada orang itu menafsirkan yang keliru. Kalau sudah mengasihi seperti seorang opung yang sangat mengasihi cucunya, dia nyupit pun nggak mau. Kalaupun Stephen nakal nggak mau nyupit, itu nggak punya keadilan. Tapi kalau kita ketemu polisi adil, kamu salah, nanti dia prit terus ditilang nggak? Nah itu polisi yang adil. Itulah sifat Allah. Jadi Allah itu punya sifat kasih sekaligus punya sifat adil. Ada dilema nggak? Kasih katanya kalau kasih seorang opung nggak mau menghukum cucunya yang nakal, nggak mau nyupit. Ya kasih tapi dia tidak adil. Tapi kalau adil seperti polisi, dia salah dia tetap harus dihukum. Ini ada dilema, ya kan? Loh katanya mengasihi, kok sekarang dihukum? Kasih dan adil ini ada di dalam sifatnya Allah atau Tuhan. Ini bisa diselesaikan. Allah menunjukkan kasih serta keadilannya tadi dengan cara dia mengorbankan dirinya. Diri Allah itu di dalam Yesus Kristus. Ya, yang kita tadi bahas sedikit ya. Di dalam Yesus Kristus. Jadi Allah itu menjadi manusia. Ya, terus kembali lagi, misalkan tadi dosa sehari 3 kali. Sebentar sayang. Ini catatan dosa yang 75.000 tadi misalkan. 75.000 seumur hidup. Ya. Ditulislah sama malaikat Tuhan di sini. Ya. Allah tadi mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Sudah dikasih gratis tapi tidak bisa masuk surga, yang menghalangi adalah dosa. Ini loh, dosa 75.000. Kalau 75.000 rupiah, saya 100.000 masih kembali. Ini yang menghalangi manusia untuk masuk surga. Kalau Allah sudah menjelma menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus, ada nggak ini perbedaan? Nggak ada. Lihat dulu. Ini manusia. Iya. Manusia ada
Dosa. Yesus ada nggak dosa? Nggak ada. Tidak ada. Ini andaikan tangan kanan opung ini Yesus Kristus, dia kan juga sama-sama jadi manusia. Tapi untuk menebus dosa manusia, ya, membebaskan manusia dari dosa, dosa-dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Beralih sekarang kepada Yesus. Sampai Manusia ada nggak? Sekarang manusia sudah terbebas kan? Karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Nah, sama Yesus dosa ini dikemanakan? Apakah dia panggul terus? Pikul salibnya kan tidak. tebus darah. Tapi dosa manusia ini dibawa Yesus ke kayu salib. Kalian kalau nonton ya Passion of the Christ, sebelum masa penderitaan Yesus tadi, sebelum berakhir, sebelum dia menghembuskan napas, apa yang dia katakan? Sudah selesai. Apa sih yang sudah selesai? Yesus sudah selesai membayar dosa setiap manusia. Yesus sudah selesai menebus manusia dari dosa. Kemudian dia menghembuskan napas, mati ya. Nanti dia kubur. Berapa hari setelah dikubur dia bangkit? Manusia sudah tidak berdosa. Yesus bangkit kembali. Ya, setelah 3 hari. Inilah tugas Yesus Kristus tadi. Dia sudah membebaskan segala roh kutuk, segala dosa, segala sakit penyakit, segala kesulitan manusia di kayu salib. Oleh sebab itu darah Yesus itu sangat berkuasa. Ya, darahnya berkuasa mengalahkan tipu daya iblis, mengalahkan setan itu sendiri. Gampang ya? Kalau kau lagi terintimidasi, darah Tuhan Yesus, darah Yesusku lebih besar, kuasa Yesusku lebih besar. Oke? Nah, seperti itulah pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tadi opung sudah sudah diikutin sama Stephen, itu mengundang secara pribadi. Kalian sudah, Esther kayaknya sudah ya waktu di Cikunir mengundang. Udah atau belum? Belum. Kalau belum nanti. Itu cuma di itu ya. Belum. Tapi kayaknya sudah. Udah. Opung ingat kamu waktu opung tirukan seperti Stephen tadi. Belum. Dia belum. Belum. Oh nanti ya. Tapi aku merasa ada sesuatu gak di mana Bapak atau Ustaz? Sudah biarin aja. Yang penting sekarang firman Tuhan. Setelah kita menerima, setelah Stephen tadi menerima, mengundang secara pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini sepenuhnya milik Kristus. Ya. Jadi yang seliweran-seliweran itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Paham? Sampai di sini. Jadi kalau ditanya, yakin nggak kalau kita mati pasti masuk surga? Harus dijawab dengan yakin. Oleh apa? Percaya, yakin mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jawabnya kalau kita nanti di hadapan Allah Bapa. Kita pasti menghadap nanti. Ya, tapi kalau orang Kristen yang benar-benar takut pada Tuhan, kita tidak dihakimi, kita tidak harus ditimbang, tidak harus melalui jembatan Shirathul Mustaqim. Ya udah masuk aja, karena kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita sudah punya hak warga kerajaan surga. Amin. Amin. Kita ini sudah punya rumah di surga, cuman belum jadi. Jadi supaya rumah kita di surga jadi, kita harus mengirimkan bahan bangunan. Bahan bangunannya itu apa? Yang tadi kita lakukan itu, kita sedang mengirim bahan bangunan. Pray and worship. Pujian, doa, pujian dan penyembahan, itulah bahan bangunan rumah kita di surga. Amin. Itu lakukan terus. Kalau itu belum kita kirim terus, ya nggak jadi-jadi. Emang mau kita berusia 100 tahun sampai bongkok-bongkok? Badan ini nggak kuat kalau dimakan usia. Ya, kalau opung kalau bisa segera jadi rumahku di surga. Ya kan, nggak mikir kok rumahku di Palem atau di mana. Yang penting rumahku di surga. Itu yang seperti Ipen tanya. Apa sih tujuannya? Kok aku dilahirkan mama, kok aku hidup di dunia? Itu kan. Tujuan Tuhan itu jelas. Manusia dipercaya
hidup di dunia untuk memuliakan Allah itu sendiri. Dengan apa? Ya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu punya potensi bergitar yang luar biasa. Gunakan potensimu itu. Ya kan? Seperti itu namanya. Jadi kembali lagi, karena kalau Esther belum, nggak boleh, belum. Dia harus dikuasai Roh Kudus. Gitu. Kalau dia sudah sedang dalam proses, sekarang dia lagi perang ya. Tapi nggak usah dihiraukan yang lewat-lewat ya, Mang ya. Tahu bisa nggak gitar ini? Perang pikiran sih. Daun. Itu rohani ya, namanya peperangan secara rohani. Kalian nyanyi lah ya, nyanyi apa yang kalian bisa. Yang penting nanti si Stephen ini karena sudah percaya, sudah mengundang Tuhan Yesus dalam hati, tindak lanjutnya harus selalu baca Alkitab. Ya, harus ada mesbah keluarga tiap pagi. Itu untuk menangkal. Karena malas aja. Itulah intimidasi yang Opung bilang tadi. Kalau Kalau ada yang biasanya yang udah minimal pas mau tidur sih doa bersama kita. ya nggak apa-apa. Tapi Pokoknya akhir-akhir ini malas orang ini. Itu ke atas lagi. ya. Dia Nyanyilah dulu, nyanyi dulu. Opung mau dekat sama Esther dulu. Sini, ini saya. Dia benar ya, belum ya mengundang Tuhan Yesus. Belum. Ya, oke, setelah mendengar nanti sayang ya, aku layani Esther dulu ya sayang ya. Jadi tadi kalian sudah mendengar bahwa kita yakin kalau mati bahwa kita masuk surga. Amin kan? Jadi kalau ditanya oleh Tuhan, kenapa aku mengizinkan engkau masuk surgaku? Ya, satu, kita mengenal Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi intinya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, oleh sebab itu Esther secara pribadi harus mengundang Tuhan Yesus di dalam hati, masuk di dalam hati. Enak ya? Oke, nyanyilah kalian ya. Ini nanti Opung mau doa, ikutin. Tapi kalau Opung bilang saya, itu sebut nama Esther ya. Ya. Oke, yuk kita berdoa. Kamu sikapnya sikap menyembah Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih ini di atas saja. Terima kasih Tuhan. Sebentar sayang. Kami semua sudah mendengarkan firman-Mu, sudah mendengarkan kepastian keselamatan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus. Kalau kami mati pasti masuk surga. Karena kami orang yang percaya, mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, setelah mereka mendengarkan dan paham untuk semua itu, saat ini anakmu Esther Tuhan. Dia akan meminta kepada Engkau, memintanya sendiri. Esther ikutin Opung ya. Ini diangkat dulu. Oke. Tidak apa-apa ini. Tuhan Yesus, saya mengaku manusia berdosa. Ampuni dosa-dosa saya Tuhan Yesus. Saya Esther bertobat. Hanya mau mengikut Tuhan Yesus, meninggalkan cara hidup lama saya. Tuhan Yesus, mari Esther mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati saya. Menjadilah Tuhan, menjadilah Tuhan, menjadi Juru Selamat saya, yang mengontrol, yang memimpin, yang membimbing hidup Esther saat ini, detik ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Esther minta masuk surga, menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berjanji untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang Opung yang berdoa. Penyerahan. Bapak terima kasih, ajar Esther Tuhan, ajar keluarga ini, anak Parmain dan cucu-cucu saya. Tuhan Yesus agar mereka selalu setia kepada Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan dan selalu intim kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong mereka Bapak, mereka yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, mereka haus dan lapar untuk selalu berdekatan dengan Tuhan. Oleh kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu, Tuhan Yesus,
Bawa mereka di dalam setiap jalan kebenaran. Pakai mereka Tuhan, pakai mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan dari Bapak Stephen. Kami juga serahkan agar ruko ini juga bisa dijual secara normal. Tuhan, mari Engkau bebaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh apapun yang mengganggu yang ada di sini. Oleh darah Tuhan Yesus kami patah, kami tolak, kami hancurkan oleh darah Yesus. Inilah hidup kami Bapa. Hanya kepada Tuhan kami berserah. Terutama Esther, pakai dia sebagai seorang gadis. Esther adalah pilihan Tuhan. Pakai dia Tuhan di dalam lingkungannya, pergaulannya. Bedakan dia dari yang lain, bedakan dia dari teman-temannya. Dia menjadi perwakilan Kristus. Jadikan dia anak yang pintar, tunduk hormat kepada orang tua, memuji, menyembah, dan mengutamakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai mereka Bapa. Kau melihat kecantikan hatinya, demikian pula dia menjadi cantik roh, tubuh, jiwa, hati sampai kepikirannya. Setiap perkataan menjadi cantik, dan Kristus Yesus sudah ada dalam hatinya. Sinar kemuliaan Bapa, sinar kemuliaan Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan Esther dan keluarganya. Segala sakit penyakit sudah Engkau angkat Tuhan, menjadi sempurna. Jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan daripada musibah, dan jauhkan dari segala roh virus apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, pada darah Tuhan Yesus sudah memenangkan setiap roh kudus. Roh apapun sudah Engkau menangkan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Inilah Esther, anakmu Tuhan. Dia sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan semua kami, dari anakmu Bapak Stephen, Esther dan hambamu sendiri adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkenanlah atas doa setiap yang keluar dari mulut lidah hamba. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Baca Alkitab terus ya nak ya. Nyatakan janganku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanku, ku berikan hidupku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa sempurna. Kami sudah paham dan mengerti maksud dan tujuan kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Juga kami sekarang sudah yakin bahwa seandainya Tuhan memanggil kami saat ini, kami yakin pasti masuk surga. Dengan alasan kami mengenal Tuhan Yesus, kami mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ibarat kunci untuk membuka gerbang surga.
Terima kasih Bapa, biarlah keluarga ini kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya Roh-Mu tetap berbicara kepada mereka dan mereka tetap membaca firman-Mu Bapa, beri pemahaman kepada mereka. Dan untuk saat ini, detik ini, sampai selama-lamanya, Engkau bertahta, Roh-Mu ada di dalam mereka. Biarlah hidup mereka ini menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat-malaikat kudus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya akan berkata haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mantap ya. Saat hari Sabtu. Nah gitu. Semangat hari Sabtu. Bang itu kalem.